Halo semua, ketemu lagi. Yang kali ini nih temu tamu. Kenapa temu tamu? Ya karena kita memang kedatangan tamu. Waktu di episode 1 kita kedatangan tamu dari Jawa. Nah sekarang nggak jauh-jauh. Kita kedatangan tamu dari Sintang. Ya, dua orang cewek. Ya, siang-siang kedatangan cewek. Udah sore. Oh, udah sore ya? Udah sore. Udah Udah sore. jam 5. Setengah 5. eh kita kenalan dulu lah ya. Ini kebetulan mereka berdua ini bersaudara dan bergerak bersama pula. Iya. Iya. Pencitraan aja. Ini Selina Envy. Marcelina Evi, ini Lensia Emi. Marlensia Emi. ME. Evi Emi. Evi dan Emi. Ya. Mereka berdua ini salah satu penerima hibah FBK Fasilitasi Bidang Kebudayaan tahun 2020 yang mengusung sebuah konsep tentang dokumenter Gawai Ngami Semangat Padi. Ya. Nah kita bicara seputar itu sampai kepada gerakan yang mereka berdua lakukan di lembaga mereka yaitu Langkau Onet Sintang. Halo. Ceritakan dong awalnya tentang film Ngami Semangat Padi itu. Apakah itu memang dibikin khusus untuk FBK atau itu adalah sebuah rencana yang memang kalian berdua mau bikin gitu? Siapa nih? Dari Evi atau Kayak Evi aja ngomong. Oh, dulu. Evi ya. Kalau ke konsep cerita itu bukan khusus untuk FBK ya. Oh, awalnya gitu Bukan. ya. Awalnya kita udah rencanakan film itu dari tahun balik dari Sarawak tuh kapan? 2019. Bulan apa? 19 Juli. Bulan Juli. Dari Juli. Juli 2019 itu kita udah mulai rancang, mulai angan-angan gitu soal film itu, film Ngami Semangat Padi. Cuman dalam prosesnya itu kan ada banyak yang harus ada proses diskusi panjang dengan orang tua-tua di kampung kami di Desa Paka, Kecamatan Ken Hilir, Kabupaten Sintang. Itu ternyata kalau untuk membuat film Ngami Semangat Padi itu ada properti yang belum siap. Jadi oke, kita siapin. Nanti harapannya waktu itu Juni 2020 kita bisa dokumentasikan untuk sebuah film, untuk sebuah video dokumenter gitu. Tapi karena COVID, kemudian kita nggak bisa tindak lanjuti itu gitu kan. Ternyata sebelum Juni itu bulan berapa? Yang dapat info FBK bulan 2 kayaknya, Februari. Awal tahun udah dapat infonya. Nah, dapat info FBK, ya udahlah. Coba-coba lah gitu ya. Eksekusi pakai yang planning itu, pakai rencana video film itu gitu kan, pakai konsep yang itu. Cuman dalam prosesnya waktu kita ke Jakarta Agustus kemarin itu kita ngobrol-ngobrol sama sutradaranya, kita matangkan lagi konsepnya sehingga jadi lebih terstruktur lah, lebih bagus. Jadi kebetulan juga akhirnya dapat fasilitasi bidang kebudayaan, kita dapat budgeting, dana, ya udah kita eksekusi gitu. akhirnya jadi juga ya. Akhirnya jadi juga. Kalian berdua ini yang tua siapa sih? Saya. Ya. Salah, harusnya kita udah jawab. Harusnya Bang Atta tebak dulu. Enggak, mukaku udah kelihatan lebih tua dari dia. Tadi udah tahu bisa. Jadi udah seru. Kalau Evi berapa usianya? Aku kelahiran 86. 35 udah. Kalau Emi? 27. Udah tua. Udah tua juga sih. Udah tua ya.
Kenapa sih bisa kepikiran bikin film budaya gitu? Apakah kalian tuh apa yang ada di dalam pikiran atau benak kalian dalam menginisiasi itu awalnya itu? Sebenarnya kita bukan soal budaya ya. Budaya Begitu juga. ya? Budaya juga awal sih. awalnya bukan budaya. Awalnya kita mau dokumentasikan hal-hal, mau bikin dokumentasi itu lebih karena buat legacy, warisan gitu. Jadi kita mau pengen bukan cuman sekedar foto atau acara momen keluarga yang lebih ya dibikin lebih bagus lah konteks frame-nya, bentuknya untuk terkait ke keluarga kita. Jadi maunya nanti itu kenang-kenangan bapak ibu kita itu lebih bagus kayak gitu. Tapi awalnya tuh kita ikut-ikutan YouTube juga. Iya, Awalnya waktu tren tuh- vlog ya. Ya, Tren awal vlog. sekali muncul itu sebenarnya bukan di film ini sebenarnya produk akhir. Awalnya itu kan Langkau Onetnya kan. Langkah onet. Awalnya tuh pengen jadi YouTuber, kayak YouTube kan booming kan tahun 2018 kan masih booming juga kan. Vlog itu kan masih booming ya. Cuman malu kan, aku pemalu. Cie. Enggak ada serius, aku jadi kayak Di IG-nya itu kalau kalian norak gitu kan. di IG-nya kalau kalian lihat bisa nanti Enggak. bisa lihat di masing-masing mereka ada juga Ya. petualangan Onet ya kalau Ya, ya. tapi awalnya aku pemalu sekali loh. Awalnya aslinya, gitu serius. ya. Pengen buat YouTube kayak orang-orang gitu kan, kayaknya asik ya banyak subscriber. Tapi aku malu, jadi muncullah tokoh Onet, jadi coba buat konsep itu awalnya. Jadi figur Onet itu lahir dari yang awalnya malu, maksudnya gitu. Iya, Jadi benar. perwakilan. Pengen kayak orang-orang. Tapi Iya. kalau pasang muka sendiri kok kayaknya Nggak layak kayak malu. Jadi Tapi sekarang sudah terbiasa ya. enggak juga. Nah, tetap enggak juga. ini acara pertama kita kayak diajak diskusi, keren ya gitu. Nah, agak ngompat sorry ya. Apa tadi bicara film langsung Oh, iya. tiba-tung ke iya, Onet kan. Ya. Tapi enggak apa-apa. Oh, Mudah-mudahan it's okay. kawan-kawan bisa paham ya. Oh, iya. Kita ngompat-ngompat. Tadi kita coba keren lagi soal film Iya, itu iya. tadi. Bahwa itu dibikin jauh sebelum ada FBK dan rencananya untuk legacy tadi. Ya, kan? legacy, warisan. Heeh. Tapi si Emi bilang yang itu juga rencananya ya hanya mau ngidupin semacam vlog gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, artinya kan masih menyisakan pertanyaan bahwa bisa sampai ke memikirkan legacy itu karena apa gitu. Apa yang menggerakkan kalian? Apakah karena kalian sudah mendirikan Langkau Onet tadi? Apakah begitu? Maksudnya begitu. Kalau soal legacy itu enggak sih, mungkin karena basically itu kita sekolah merantau, keluar dari Sintang bertahun-tahun, itu membuat ada semacam kerinduan tersendiri untuk bersama keluarga, untuk menghabiskan punya momen-momen keluarga gitu. Dan kayak kalau kayak kita kan karena dari keluarga nggak mampu, kalau kita sekolah kayak kita pengalaman kita sekolah keluar itu bisa bertahun-tahun nggak balik gitu kan. Nah, jadi kita mikir kayaknya kita perlu sesuatu untuk mengenang, untuk bersama. Tapi kemudian yang menegaskan menyebutkannya secara langsung itu Mama. Waktu kita ngerjain video pendek untuk Indigenous Film Festival di Bali ya. Nyumai Terbus Kampung kan. Mama itu bilang kita bikin itu kan tokoh di video itu Mama sama Bapak. Jadi Mama bilang itu kalian buat kayak gini-gini itu biar cucu aku besok lusanya itu bisa lihat tingkah pola kakek neneknya. Nah, itu statement itu menjadi semacam inti dari semangatnya kita untuk membuat lagi gitu. Yang terus ngebakar gitu ya. Karena ya artinya ternyata orang tua juga menyemangati kita gitu kan. Kalau si Evi di Jogja, ini di mana, Bu? Aku dulu lamanya di Pontianak dari SMA. Oh, dari SMA-nya di Pontianak. Dia lama di Jogja. Jadi lagi-lagi
kerinduan itu Akan menjadi rumah. akan Jadi alasan suasana gitu ya. kampung. Suasana kampung. Kalau di kota kan nongkrong gini-gini kan. Kok kita pulang kampung tuh jauh beda. Jadi kayak apa ya? Natural gitu alaminya. Kita mau ngerasakan momen itu tuh, kita ceritakan momen itu ke dunia lewat film. Itu salah satu media yang bisa kita Sedap. pakai Iya. tapi anak kampung pasti paham, anak kota nggak paham. Oh, Anak kampung masih paham. Anak kampung pasti paham Anak suasananya. perantau tahu rasanya. nah, tadi ketika ada FBK dan kemudian lolos gitu kan, yang kemudian lolos itu apa yang lantas kalian lakukan? Wah, lolos nih. Jadi apa yang kemudian kalian lakukan? Pusing. Gitu ya? Iya, awalnya pusing Aduh karena banget. takut juga karena kita kan ini pengalaman pertama, kita dikasih kepercayaan sama kementerian loh. Kita selama ini kita udah 2 tahun kita munculnya di kabupaten, tingkatnya Sintang itu kan tingkat kabupaten. Kita udah ngajak teman-teman juga kayak yang apa sih Onet nih mau ngapa sih gitu kan, apa sih kalian mau buat apa, buat film apa, film budaya nggak menarik gitu kan. Tapi kita masih tetap semangat gitu kan, ada teman-teman cerita. Rupanya tuh kita juga nggak nyangka sekelas pusat langsung kementerian langsung kementerian aja percaya gitu sama kita. Betul. Jadi itu makin buat semangat lagi gitu bang. Cuman awalnya pusingnya takut nggak bisa menyelesaikan tanggung jawab itu sih. Tapi puji Tuhan sih sekarang sih udah agak tenang sih, udah di ujung. Kalau kayak aku yang konsep itu pusing karena waktu itu kan aku cuma mikirnya ya udah ini acara yang biasa di kampung, syuting apa direkam pakai kamera ya udah gitu. Begitu kita waktu itu di Jakarta kita confirm waktu dipanggil itu kan. Ya, yang Agustus finalnya itu FBK itu. Kita teleponan sama Bang Erik S itu yang jadi kita mintain untuk sutradara film. Dia bilang nggak bisa dong hanya cuman kayak gitu. Aduh mati. Dia kayak mentor juga sih, dia ngasih pandangan. Dia ngerti film, kita nggak ngerti film. Gitu. Terus maunya dibikin kayak apa gitu kan? Aku cuma ngerti itu cuma ya gitu gitu. Mungkin maksud Bang Erik itu kan karena dia juga bergeraknya di kebudayaan juga kan. Mungkin maksud dia nggak bisa dong, maksudnya seperti itu ya. Iya, maksud ke apa ya, dia bilang ini jangan pakai konsep dong, dia bilang. Waktu itu aku nggak ngerti konsep itu apa lagi. Aku ngertinya cuma dokumentasi aja jadi udah. Jadi lantas kalian menghubungin Erik dan kita diskusi panjang gitu. Diskusi panjang dengan dia, menggodok apa yang kita mau, kemudian kita ngobrol-ngobrol, akhirnya muncullah konsep itu bahwa kita jadi dalam dokumentasi ini kita mau tunjukkan juga bahwa anak muda mau jadi campaign juga untuk anak muda, kayak jadi pembukaan opening kita tuh kan mau kayak anak muda supaya mereka sebenarnya kita tuh punya kebudayaan, tapi sayang seiring waktu saat ini kita mulai lupa. Iya, betul. Makanya dia juga yang menggiring kita sampai ke konsep itu, diskusi panjang itu. Nah, menarik memang filmnya itu. Kalau buat kawan-kawan yang belum nonton, ada rencana di upload? Belum ya? Karena kita mesti diskusi juga sama tim. Atau mungkin melakukan pemutaran mungkin. Pemutaran mungkin iya tetap kedepannya tetap, cuman akan diupload, cuman mungkin belum dalam waktu dekat. Ya diputarkan dulu lah gitu ya. Mungkin kita masih kayak campaign tadi. Kayak gitu. Jadi ikuti itu terus tuh di petualangan Onet. Pasti ada infonya. Kalau mau undang Onet, nanti kita putarkan bareng gitu. Ya untuk umum belum sih. Nah baru nih kita cerita tentang Onet. Onet, Langkau Onet. Itu kalau kita lihat di Instagram, petualangan Onet yang lahirnya katanya pengen ngebawa sesuatu tapi masih malu, sehingga muncullah figur Onet gitu kan. Tapi kerennya tidak sampai di situ. Ini juga adalah sebuah lembaga gitu. Berdirinya kapan tuh? Kalau administrasinya itu sahnya itu Januari 2019. Kalau lahirnya konsep itu udah dari September atau Oktober gitu. 2018.
bisa sampai diseriuskan jadi sebuah lembaga itu karena aku tuh mikirnya ke depan, kan kita punya hobi. Kalau kita pengen lebih serius itu kita harus ngikutin aturan pemerintah kan. Ya. Kita punya komunitas. Kalau cuman Ya, komunitas betul aja. betul. Kalau kita bisa bawa Sekalian gitu ya. kalau kita bisa bawa keluar, bisa kita lebih besarkan itu. Baca nih aturan-aturannya, oh mesti buat lembaga, ormas tuh mesti ke dinas ini harus begini. Oh gini, yaudah kita ikutin, kita coba memungkinkan nggak Hmm. ke depannya gimana, apa pokoknya sambil jalan aja sambil dipelajarin gitu sih. Keren juga kalian ya. Dia tertib banget administrasi, soalnya dia orang yang tertib Tapi administrasi. katanya kata Emi justru Evi yang sering di Saya nulis untuk konsep ngayal, Oh gitu. bagian hayal, halu. Kalau si Emi lebih ke gerak gitu ya. Ya, Oh gitu. dia realisasinya. Ke orang-orang yang pihak ketiganya kita, itu yang maju. Sejauh ini karena itu kan programnya yang udah kalian laksanakan apa aja sih? Kita saat ini sih memang kita lagi bikin ya beberapa, kita kalau selain di IG kita punya YouTube channel. Cuman memang akhir-akhir ini kita belum sempat urus lagi. Tapi udah 20-an video di sana, video pendek yang kita coba buat. Terus ini produk film video itu yang ini paling panjang ya, yang Semangat Padi sampai 34 menit. Yang sebelumnya yang Betangkan Darah itu 20 menit ya. 20-an menit. Sekitar itu. Yang pertama sekali yang agak panjang itu Nyumai Terbus Kampung. Itu 15-an menit. Itu video panjangnya selain yang di YouTube. Kemudian kita juga udah mulai bikin buku. Kita punya dua buku soal budaya. Yang pertama itu soal sekapur sirih budaya gawai tahunan. Jadi ada macam-macam gawai tahunan itu apa aja sih di sana gitu. Terus yang kedua itu tentang adopsi. Nah, adopsi di orang Dayak, kita punya buku sama video. Penulisnya siapa tuh? Oh, penulisnya aku. Bagian halunya, bagian ngayal. Iya, produksinya dia. Bagian Bu, keuangan Bu. Mau nyetak Bu dia. Mungkin timnya lebih gitu. Kalau dari awal Langka Onetnya kita punya website sih, udah Ya, punya. website kita juga ada. Apa tuh nama website? www.langkaonet.com. Connect.com. Itu kita semua sih yang kelola independen. Cuman itulah keterbatasan waktu, kadang-kadang SDM, kadang-kadang kita sempat. Jadi memang kurang fokus akhir-akhir ini. Jadi kita menyelesaikan kontrak-kontrak yang udah tekan kayak FBK ini kan harus selesaikan dulu. Jadi kayak YouTube-nya tertunda, Novelnya novelnya juga tertunda, bukunya tertunda. Jadi fokus yang mana lebih dulu. Tapi kita tetap akan terus berkarya sih. Soalnya kemarin tuh banyak yang nanyain kan, Onet itu apa sih, Langka Onet itu apa sih? Akhirnya dia bilang, bikinin buku aja biar orang baca gitu kan. Udah kita kerjain nih. Udah frame-nya di kurang lebih 12-13 bab gitu, udah jadi separuh. Tanda tangan tekan FBK. Mundur lagi. Kalau sehari-hari mereka tuh kalian tuh ngumpulnya di mana? Ngumpulnya? Boleh buka-bukaan ya di sini. Boleh lah, boleh. Nanti ketahuan. Sebenarnya aku mata-mata ya. Kalau mata-mata berarti sambil jualan minum dong, boleh. minum nggak Oh, sih? silakan. Boleh kan? Bebas. Kalau mata-mata tuh biasanya sambil jualan. Kalau serius gak sih ceritanya? Enggak. Ya, serius-serius santai. Malu soalnya kalau ceritain background. Santai serius santai. Backgroundnya nggak ada yang nyambung, bukan juga bukan di lembaga LSM gitu, juga bukan di seni atau film. Atau kalian pernah ngikutin sebuah program mungkin misalnya ke volunteeran barangkali. Biasanya kan ada sesuatu yang memantik diri kita untuk bergerak ke arah situ. Aku volunteer BVI kan. Boleh sebut lembaga kan? Boleh. Wana Visi ya? Iya, Wana Visi dulu sebelum. Pernah juga ya? Pernah dulu 2-3 bulan. Kalau volunteer. Aku manusia nggak jelas lah di Jogja dulu. Menulis dia. Dia menulis di Jogja dulu nggak jelas. Wartawan, jurnalis. Tapi memang gitu lah ya, kalau yang demennya nulis, sukanya nulis, kecenderungannya ya
biasanya ya punya dunia sendiri kali ya. Iya benar. Berarti gitu ya. Memang. Berarti Emi lebih terbuka, Evi lebih tertutup. Enggak Enggak ya? juga, tergantung. Nebak-nebak aja Enggak. kata orang Pontianak. Nebak-nebak aja. Tergantung. Kalau pas lagi ngomongin hal yang aku tahu, aku ngerti ya, pasti aku juga bawel kok, tenang aja. Wow, Bawel. Nah, kalau background volunteer gitu, aku dulu enggak juga sih ya. Di Jogja dulu memang sering sih ikut kegiatan-kegiatan, tapi enggak yang terlalu gimana-gimana tuh enggak. Cuman sekadar tim hore aja lah dari dulu. Kalau pekerjaan aku juga ya kebetulan aku bekerja dari menulis dari di 2016 ketika balik ke Kalimantan. Aku di Ekuator di sini di Pontianak hampir 1 tahun ya, jadi wartawan kriminal. Ya terus Voucher. patroli. patroli betul. Nama kolomnya tuh patroli. Iya dia tahu mesti isinya tuh yang pokoknya yang ketangkap hari ini apa dan siapa gitu kan. Nah, koran merah. Habis itu aku langsung masih nulis 180 derajat ke Humas, ngomongin yang baik aja di Pemda Sintang, di Pemkab Sintang. Waktu sebelum Pak Jarod kali ya. Sudah Pak Jarod. Oh, sudah Pak Jarod. Sudah Pak Jarod di 2016 akhir, di Oktober 2016 aku mulai nulis untuk Pemda Sintang sampai di Desember 2019, lalu kemudian 6 bulan di 2020 dari Januari sampai Juni aku di sekretariat dewan. Habis itu bukan balik sih sebenarnya. Habis itu aku masih menulis untuk Polres Sintang selama 3 bulan. Nah, 3 bulan terakhir dari 1 Oktober aku freelance. Gitu. Jadi memang hidupnya nulis aja. Halu lah ngayal. Kalau Emi? Kalau aku basicnya itu teknik. Jadi kan aku lulusannya teknik sipil. Jadi sebenarnya aku tuh bukan dunia perfilman, bukan dunia lembaga. Jadi bukan kalau seni juga. Dunia konstruksi sebenarnya. Cuman tampilannya hari ini pakai dress diundang. Biasanya aku rock and roll. Rock and roll. Ya, dan kalau aku lebih menggembel biasanya. Ya, jadi aku lulusan teknik sipil Untan, angkatan tahun 2010. Lulus itu langsung di konsultan, tapi konsultan program pemerintah, sempat masih pindah-pindah kerjaan juga, sempat freelance. Tapi akhirnya sekarang juga aku lebih betahnya di konsultan masih. Jadi freelance-nya konsultan proyek konstruksi gitu sih. Dunia konstruksi. Dengan kejadian atau ya seperti ini perkembangan ya langkah Onet sudah kayak gini, artinya kan apakah kalian akan tetap di sini atau ya tetap memfreelance-kan aja, atau gimana sih pengennya kalian ke depannya nih gitu? Apa terus ini ternyata ya kita buat langkah Onet ini ternyata bagus loh gitu kan. Kalau menurutku yang kalian buat itu bagus loh. Justru ayo dong gerak terus gitu kan. Gimana tuh? Masih lanjut atau gimana tuh? Kalau langkah Onet itu jangan tanya umurnya akan berapa lama. Nanti kelihatan orang nulisnya. Ini kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi bahkan kayak kemarin itu kita juga awalnya juga nggak pernah punya rencana kok buat menglegal formalkan semuanya. Kayak langkah Onet itu nggak pernah kepikiran juga gitu. Tapi ya karena situasi mengajak kita untuk bergerak ke sana, ya ke sana aja. Kalau langkah Onet mau sampai kapan, ke depannya mau bikin apa? Jawabannya simpel sebenarnya. Karena ini mau dibilang family project boleh, mau dibilang project kemanusiaan mungkin boleh, apapun itu. Ya. Tapi memang Onet itu lebih ke wadah kita untuk, kan background kita ini ya, nggak ke situ ya. Jadi istilahnya kita tuh sisa energi ya, sisa energi kita. Jangan tapi gini. Jadi istilahnya
kita masih punya energi lah, energi untuk bekerja, apa ya pokoknya. Onet itu wadah untuk kita berkarya. Wadah. Buat gila-gilaan. Enggak, itu dia bercanda. Jadi seriusnya Onet itu wadah kita berkarya. Jadi kita punya motonya tuh kita perahunya gitu ya. Kayak jargonnya gitu ya di Langkau Onet tuh kita punya moto kita itu karena kita bicara lewat karya. Jadi kalau kita ketemu teman-teman atau ketemu orang tuh udah deh ngomong. Jadi tuh mending tunjukin karyamu apa sih gitu. Jadi kita nggak usah terlalu banyak. Cakep. Aku tuh gini-gini ya. Penting karyanya tuh. Kalau pas bosan kerja bikin karya. Wadah kita berkarya gitu sih. Kalau pas bosan kerja bikin karya. Berarti keren kalau ini memang wadah, berarti anugerah bagi kawan-kawan di Sintang. Amin. Semoga ya, semoga. Udah ada anggota. Semoga. Anggotanya cuma kita-kita aja. Teman-teman juga, teman-teman ngopi nongkrong gitu-gitu. Gitu. Tapi enggak kepengen misalnya kan gerakan berarti ya. Enggak pengen untuk gerakan ini untuk mungkin lebih melebar lagi, artinya butuh diserap lebih banyak orang, terutama bagi kawan-kawan di Sintang kan. Tuh pengen banget sebenarnya, cuman ya. memang untuk sekarang belum bisa terrealisasi itu karena terbatas sih semuanya, waktu, tenaga, biaya, belum ketemu teman-teman. Tapi sambil jalan ke depan kita memang pengennya kayak gitu sih. Artinya terpikirkan ya. Pengen sekali untuk ngajak teman-teman ke hal ini kan menurut aku sih ini hal positif gitu kan, kita berkarya gitu. Jadi apa karena itu ada warung kopi itu? ya, aduh kok Iya katanya tuh. Karena rumah sudah tidak cukup, kita pindahkan tempat untuk nongkrong. Oh gitu. Iya itu juga sih satunya. Menyewa berarti ya? Masih sewa. Tuh sampai menyewa loh. Artinya kalian yang di Sintang harus ke sana. Oh ya. Jangan lupa ya. Ini kalau endorse nih banyak nih. Boleh hutan dulu nggak Bang? Nanti royaltinya tunggu Onet itu. Nanti berarti kita boleh ke Sintang ya? Boleh. Mampir ya, mampir. Warkopnya namanya Langkau Onet juga. Warkop Onet. Keren loh. Nanti teman-teman siberdaya.org kan, kalau ke Sintang harus mampir gratis, kopi gratis. Siap. Nanti kita berkawan ya. Spesialnya nanti kan aku dipanggilnya mereka Mama Onet tuh, mereka kayak apa sih, kayak ibunya. Ngolo-ngolo apa sih bahasanya itu? Iya, ngolo-ngolo. Keren, jago kalian nanti, bikin ini ya. Spesialnya Mama ini Onet, kan, ini. Mama Onet yang buatkan kopi buat teman-teman dari Siberdaya nih. Iya. Spesial Mama Onet yang buat. Iya. Ini udah ada yang punya. Sian deh lu. Tapi wajib ya. Iya, kalau di Sintang. Siap. Di Sintang dia dikenalnya Mama Onet. Ya. Bukan Emi enggak ada. Kalau Epi? Mawa. Tapi aku jarang. jarang. Jargon itu Onet itu tidak disematkan sedemikian rupa ke aku karena mamanya memang dia, emaknya. Oh, iya. Dia yang aku awal ngevlognya itu kan emang pengennya dia. Aku tuh cuman support system aja. Support system saudara. Ya, masih ada 2 support system di rumah juga. Satu tukang angkut kabel, yang satu tergantung kondisi adik aku yang kecil itu tergantung. Kadang-kadang dia MC kalau pas kita Onet ada acara gitu-gitu. Berarti 3 saudara? 4. Ada 2 yang di bawah lagi. Iya, aku satu di antara kita satu, dia nomor 3, nomor 4. Ya, kayak kemarin yang di film Semangat Padi, nomor 4 kita paksa jadi talent. Oh. Bagian cewek yang Zoom tadi itu. Nah, itu adekku nomor 4. Adekku yang nomor 2, yang cowok tuh biasa bagian perlengkapan. Oh, gitu. Ya, itulah. Statusnya apa nih? Enggak, biar tuntas, Bah. Aduh. Mama semua. Kalau di podcast boleh gak sih kalau yang tamunya yang nanya sama itunya? Hah? Kan aku bapak-bapak ding. Enggak, maksudnya kan kita ditanyain terus nih, boleh gak kita balik nanya? Oh, boleh. Nanti aku pikir dulu pertanyaannya. Nah, status udah berkeluarga. Udah berkeluarga ya. Udah punya anak juga. Berapa? Aku punya anak 2. Kalau itu Papa ini sensus penduduk apa bukan sih? Ini podcast kok kayak sensus penduduk. Enggak mau. Ini cuman enggak, podcastnya aku kadang nangkapnya gini, cuman kayak apa tuh? Gimana?
kayak kedok gitu. Kedok. Enggak lah. Enggak, Enggak lah. bercanda. Tadi keren-keren itu bahasanya. Enggak, aku itu. belum berkeluarga, bercanda. Belum ya? Belum. Cuman kan demi menuntaskan Oh, tapi udah lihat kok di IG kan? enggak lah. Oh, kan. Masih buram. Umum ya. Yes. Masih kurang ini ya, stalkingnya masih kurang jauh. Tapi Betul. memang di sosmed enggak muncul sih. Masih belum ada kode-kode keras ya. Asik. Asik. Enggak, kalau IG Masih aku menunggu. isinya cuman budaya aja kalau IG. Berarti itu apa fokusnya Evi itu ternyata budaya. Enggak juga, tergantung halusinasi lagi ngapain. Kalau di Facebookku kemarin tahun ini aku lagi belajar bikin pentigraf. Kalau Facebook itu isinya pentigraf. Kalau yang IG aku budaya. Ini memang budaya. Berarti Kalau tadi tuh buku udah 3 tadi tuh ya? ya Tiga. dua Dua buku ya? dua menuju tiga. Kalau yang di Artinya- Sintang. Artinya kalian juga mengakomodir buat kawan-kawan ya misalnya di Sintang juga misalnya ada yang menulis kalian bisa menerbitkan juga atau gimana? Kalau kita nerbitin kemarin kita masih indie ya. Kita kebetulan fasilitas untuk penerbitan percetakannya kita ke joinan sama teman di Jogja. Karena kan bisa POD ya. Kalau di on demand ya? kalau di Sintang kan belum ada. Kemudian karena kebetulan aku lama di Jogja aja sih, dan kebetulan di Jogja juga relasi perbukuannya Banyak kan? lumayan banyak. Kan dulu aku nguli di situ. Aku nguli di banyak. situ. Jauh mainannya nih. Udah banyak main. Kuliah sambil nguli. Iya, Jadi iya. di situ udah minta tolong teman aja garapin di Jogja gitu kan. Nah, dulu jadi kalau untuk kita bantu, kalau emang teman-teman mau kita bantu ngajarin nulis segala macam kalau teman-teman mau, tergantung teman-temannya aja sih. Perlunya Oh, bantuan gitu ya. apa. Intinya kita mau bantu apa yang bisa kita bantu itu aja sih. Kalau buat sharing ilmu juga kayak Pasti. film-film ini juga Dengan kita senang hati. sharing kan. Males. Datang aja ke warkop. Wey. Oke, kita kayaknya itu dulu ya. Iya. Nanti kita tambahan nanti kita bakal Oke. ketemu lagi lah. Sip. Mungkin Sih. di Sintang kali ya kita Boleh. podcast kan. boleh. Boleh. Oke, kawan-kawan, itu tadi obrolan kita tentang film mereka, tentang gerakan mereka, tentang langkah Onet, tentang macam-macam. Ternyata banyak sekali yang mereka lakukan, yang mereka gerakkan, dan yang bisa saya simpulkan bahwa ternyata gerakan semacam ini pun ternyata butuh support juga memang. Ya, setidaknya misal dari lingkaran terdekat, dari orang tua atau keluarga. Kalau memang itu sudah tumbuh, ternyata mau ngapa-ngapain akan lebih enak. Benar ya? Ya. Benar, Pak. Ada mau Family nambahkan first. nggak? Family first. Ya. Ada mau tambahkan? Apa ya? Enggak sih kalau kami aku tuh jangan berhenti berkarya aja sih. Kalau kita tuh inspirasinya banyak dari film. Jadi kan aku tuh paling hobi itu film Game of Thrones. Jadi itu kan tentang family sekali tuh kalau kita nonton, yang udah nonton lah. Jadi inspirasinya dari film juga. Jadi kita lebih lakukan apa aja ya, jangan mikirnya muluk-muluk dulu gitu. Apapun yang kita mau buat aja dulu pelan-pelan, nanti sambil Mulai jalan. aja dulu Ya. gitu ya. Kalau Kalau aku novel Harley Quinn, romance. agak halu, tetap halu. pesan ke Evi apa? Kalau aku bilang mulai aja dengan, kalau kamu mau lakukan sesuatu, mulai dari keluargamu deh. Karena kamu akan dapat selain karya, ikatan emosional pada karyamu akan membuatmu punya motivasi, punya semangat buat melakukan lebih dan lebih. Nah, itu tadi kawan-kawan, keren sekali kan? Oke ya, kita jumpa lagi nanti suatu waktu untuk apa episode temu-tamu ini. Semoga kita ada tamu yang lain yang bisa kita. Terima kasih Emi, Evi. Terima kasih ya Bang Terima Hatta, kasih. yang undang.